Ya, riwayat Imam Muslim juga ada seorang sahabat pernah bertanya, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik di Mekah. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka, dua-duanya. Di dalam hadis ini diceritakan ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aina abi? Wahai utusan Allah, di mana ayahku? Rasulullah mengatakan, abuka finnar, ayahmu di neraka. Kemudian orang ini memalingkan tengkuknya, yakni pergi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Hadis ini dianggap dijadikan dalil kalau ayah Nabi berada di neraka. Bagaimana jawaban Ibnu Ruslan sebagai pensyarah Sunan Abi Dawud dari golongan Ahli Sunnah wal Jamaah? Ditanya, apakah kedua orang tua meninggal, Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kafir? Kan sudah kita jelaskan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ini bukan perkataan saya. Kemudian ayahnya, riwayat Imam Muslim juga ada seorang sahabat pernah bertanya, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik di Mekah. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka, dua-duanya. Ini jelas penyampaian Nabi SAW, bukan perkataan saya. Jadi jangan sampai gara-gara ini kemudian ada orang cuma egonya lalu mengatakan, ah masa sih, ah nggak mungkin dan seterusnya. Gimana nggak mungkin? Hukum Allah kok itu, penyampaian Nabi SAW sendiri. Kalau kita menghormati Nabi SAW, kita harus menerima statement beliau. Kalau mau sedih, Nabi SAW lebih sedih mestinya, gitu kan? Tapi kita lebih mencintai Nabi SAW dari segalanya. Ini statement beliau. Dan kita kalau orang tuanya keadaan Islam, tentu kita lebih junjung tinggi, kan gitu. Menjawab tuduhan ayah Nabi di neraka berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud dengan nomor hadis 4718. Di dalam hadis ini diceritakan ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aina abi? Wahai utusan Allah, di mana ayahku? Rasulullah mengatakan, abuka finnar, ayahmu di neraka. Kemudian orang ini memalingkan tengkuknya, yakni pergi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Hadis ini dianggap dijadikan dalil kalau ayah Nabi berada di neraka. Bagaimana jawaban Ibnu Ruslan sebagai pensyarah Sunan Abi Dawud dari golongan Ahli Sunnah wal Jamaah? Saya baca di dalam syarah Sunan Abi Dawud Ibnu Ruslan di jilid 18 halaman 285-286. Di sini dijelaskan bahwa hadis ini dengan penelitian para ahli hadis, wala'alla hadza qabla ayyuhyallahu ta'ala walidayhi, ini hadis karena belum dihidupkan kedua orang tua Nabi, yang kemudian setelah dihidupkan wa yuslima ala yadayhi,
kedua orang tua Nabi masuk Islam di hadapan, di tangan kedua tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdasarkan hadis dari Aisyah menceritakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika menunaikan haji wada, singkat ceritanya ketika itu Rasulullah mengatakan dalam perjalanan Rasulullah menceritakan, fasa'altullaha ayyuhyaha, maka aku memohon kepada Allah untuk menghidupkan ibuku, fa'ahyaha, maka Allah menghidupkannya, fa'amanat bihi, maka ibuku Aminah beriman kepada Allah. Dan ada lagi hadis diriwayatkan dari As-Suhaili, anna Allah Ta'ala ahyalahu abahu wa ummahu wa amana bihi. Allah Ta'ala menghidupkan kepada Nabi ayah dan ibunya, dan kedua-duanya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disetujui oleh para ulama, di antaranya Al-Qurtubi, Ibnu Syahin. Ini ulama-ulama Sunni yang besar, dan Al-Qurtubi sendiri mengatakan tidak mustahil aklan wala syar'an. Tidak ada yang mengatakan kejadian menghidupkan kedua orang tua Nabi dan kemudian Islam dan iman, mengatakan ini tidak bisa ditolak, tidak bisa dianggap mustahil, yakni aklan baik segi akal wala syar'an maupun segi syariat. Terjadi menghidupkan orang yang terbunuh pada zaman Bani Israel, dan Isa alaihi salam menghidupkan orang-orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh dalam sejarah.